yang menggunakan segitiga restitusi yang sebenarnya nanti dipakai buat anak, tapi kita juga bisa kok memakai untuk diri kita sendiri, ya. Monggo Mbak Lia. Ya. Konsep inti dari budaya positif ini ada 8. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Miskonsepsi yang sering terjadi, yang kadang mungkin sering kita pahami, ya, guru itu mengontrol murid, itu sebenarnya hanya ilusi, ya. Murid tidak bisa kita kontrol, masing-masing anak memiliki keinginan, jadi tidak bisa hanya kita yang mengontrol, ya. Kemudian miskonsepsi juga bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Sebenarnya tidak semuanya, ya. Kemudian kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Belum tentu juga, tergantung dari psikis dari anak tersebut. Jadi semua hal itu harus dilihat dari beberapa segi atau beberapa aspek. Kemudian ada statement juga bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini juga tidak benar, ya. Semua tidak bisa memaksa orang lain. Masing-masing dari kita mempunyai keinginan, yang masing-masing dari kita harus menghormati keinginan dari masing-masing diri kita. Nah, yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ya, dan tanpa ancaman atau hukuman. Harusnya kita nanti bisa menumbuhkan itu motivasi internal mereka, motivasi intrinsik mereka. Jadi mereka itu melaksanakan pembiasaan atau disiplin positif itu dari dalam diri mereka, bukan karena kita nyuruh, bukannya kita takut-takutin nanti kalau enggak begini harus begini. Contohnya adalah misalnya piket kelas. Alangkah indahnya kalau anak-anak itu sudah tahu kewajiban mereka seperti apa, bukan piket karena takut wali kelas dan sebagainya, ya. Cepat dijelaskan. Ada pokok bahasa sendiri, nanti kita bahas tentang 5, yakni dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ya, nilai-nilai kebajikan utama yang ingin kita hasilkan untuk anak-anak kita. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Ini ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, ini biasanya jika seseorang itu kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi, maka akan memunculkan akibat di mana anak itu kadang dia berulah, ya. Sebagai contoh misalnya bertahan hidup, jika anak tersebut dari rumah itu tidak sarapan, tidak dikasih uang saku sama orang tuanya, nanti yang muncul anak tersebut ketika di sekolah apa? Dia ngambil makanan dari temennya, seperti itu. Itu contoh paling gampang adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidupnya belum terpenuhi di rumah, ya. Kemudian misalnya untuk kasih sayang dan rasa diterima, mungkin anak tersebut di keluarganya orang tuanya mampu tapi sibuk, jadi dia nggak punya tempat untuk bercerita. Itu sebabnya biasanya kadang di sekolah yang muncul itu anak itu suka berulah. Kenapa? Dia dapat perhatian dari orang-orang yang di sekolah. Kadang dia merasa senang kalau temen yang digangguinnya itu menjerit-jerit, ya, nangis. Itu dia merasa senang. Karena apa? Dia merasa diperhatikan. Berarti kebutuhan kasih sayangnya yang belum dipenuhi, yang belum terpenuhi dari keluarga, ya.
hukuman. Kemudian bisa juga karena adanya iming-iming atau hadiah, itu motivasi ekstrinsik. Bisa sih membuat anak itu mematuhi peraturan, tapi yang ada itu jadi kayak menciptakan generasi kucing garong. Artinya apa? Kalau misalnya yang membuat peraturan atau seseorang yang bertugas untuk mengawasi peraturan tersebut ada, ini anak akan baik patuh, jadi anak yang manis seperti itu. Tapi begitu yang berkuasa ini mulai sedikit, ini anak akan berulang. Itu jika anak tersebut melakukan sesuatu karena motivasi ekstrinsik, ya. Kalau hadiah, misalnya siapa yang bisa menjawab soal dapat permen, siapa yang bisa menjawab soal dapat nilai, itu motivasi ekstrinsik. Sesekali bisa, tapi tidak bisa kita jadikan kebiasaan, karena yang ada justru itu sebagai hal yang gak bagus buat mereka, bisa mematikan kreativitas mereka. Sebenarnya ingin kita munculkan pada anak didik kita. Jadi nanti ketika mereka sudah lulus dari SMP 31, kepribadian itu masih tetap melekat, ya. Itu sebenarnya tujuan utama kita, ya. Lanjut. Perbedaan antara hukuman konsekuensi sama restitusi. Kalau untuk hukuman itu biasanya anak tidak tahu, ya, bersifat satu arah, dan biasanya berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian kalau konsekuensi itu biasanya apa yang nanti akibatnya itu sudah ada, sudah ditetapkan, ya. Di sini tetap saja anak di posisi dibuat tidak nyaman, ya. Kemudian kalau restitusi, nah di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi anak kita ajak dialog, ya. Nanti di belakang kita tahap-tahapnya ada. Anak diajak dialog, minimal mereka tahu dulu salahnya di mana. Kadang anak-anak kita itu kebanyakan mereka nggak tahu kalau mereka itu salah, ya. Misalnya mencontek, karena sudah hal yang mereka sering lakukan, jadi mereka nggak tahu kalau mencontek itu nggak baik, ya. Prosesnya harus kolaboratif antara yang melakukan kesalahan dengan kita atau yang ada di posisi di kelas tersebut. Jadi intinya untuk restitusi kita itu mengarahkan anak biar anak itu tahu salahnya, sehingga mereka tahu apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Sepatu putih. Nah, di posisi penghukum pasti jelas anak ini dikasih hukuman yang kadang tidak ada sangkut pautnya dengan pendidikan, ya. Misalnya dia setelah upacara disuruh di lapangan hormat ke bendera, berapa lama tergantung yang menghukum, itu namanya posisi penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Nah, di posisi ini berarti guru itu dia itu menyampaikan kata-kata yang istilah kata seperti ini. Ayolah bantu ibu, gitu kan? Taati peraturan. Kali ini saja seperti itu. Jadi model seperti itu kayak misalnya sudah ada misalnya kayak di kelas saya itu kalau ada anak yang lupa angkat kursi, itu mereka harus menggantinya dengan apa? Dengan mengangkat kursi teman sekelasnya selama 1 minggu kursinya. Jadi apapun alasannya, entah itu lupa, ya, entah itu buru-buru, yang penting konsekuensinya mereka harus angkat kursi temannya selama 1 minggu, teman sekelas. Nah, di konsekuensi ini, di posisi memantau, kalau ada anak yang kelupaan, yaitu guru akan mengatakan, kemarin kita sudah sepakati bersama
Jika tidak mengangkat bangku apapun alasannya, berarti harus angkat kursi teman sekelas, seperti itu. Itu namanya pemantau. Artinya saya sebagai wali kelas itu selalu kamu salah ini, harus begini, itu memantau. Kemudian di posisi teman. Nah, di sini untuk posisi teman itu guru tersebut dia memposisikan dirinya sebagai teman. Artinya jika ada anak murid yang bersalah atau berbuat salah, misalnya sebagai kayak anak saya, si Putri, dia pakai sepatu putih, ya, wali kelasnya akan bilang, kenapa kamu memakai sepatu putih? Dia akan beralasan. Nah, gurunya cuma bilang, ya sudah, untuk saat ini tidak apa-apa, seperti itu. Jadi dia memposisikan dirinya sebagai teman, memaklumi, ya, tidak mencari solusinya, hanya sekedar sampai ya sudah nggak apa-apa, gitu aja. Lain kali jangan, itu doang. Tidak ngasih solusi harus bagaimana ke anaknya. Nah, untuk posisi manajer, nah di sini guru yang berposisi sebagai manajer, yang pertama dia harus menanyakan dulu anak berbuat salah kenapa, seperti itu. Jika anak sudah tahu di mana letak salahnya, kita tidak boleh ngasih solusi kamu harus begini, enggak, tapi kita balikin ke anak. Dari perbuatan salah kamu, kira-kira nilai kebaikan yang mana atau nilai kebajikan yang mana yang sudah kamu langgar, ya. Setelah itu tawarkan lagi ke anak solusi yang kamu bisa usulkan atau solusi yang bisa kamu sampaikan biar kejadian serupa tidak terulang lagi ke depan, itu harus gimana. Jadi istilahnya solusinya itu bukan dari guru, tapi justru dari anak yang bersalah. Itu posisi manajer. Tapi kalau bagi saya sendiri sulit banget. Yang jelas biasanya saya di posisi penghukum sama pemantau, ya. Enggak, lanjut. Keyakinan kelas, ini yang sudah saya lakukan, pembentukan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, kemudian sedikit saja, tidak usah banyak-banyak, ya, biar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan melibatkan semua warga kelas dalam pembuatannya. Untuk kelas 9, dari 9A sampai 9D, insya Allah untuk pelajaran IPA saya sudah membuat keyakinan kelas ini, ya. Nah, ini fungsinya buat apa? Keyakinan kelas itu hal-hal yang kita sepakati selama pelajaran mata pelajaran kita. Misalnya, anak harus izin, ya, ketika mau keluar kelas, izin sama gurunya. Jadinya mungkin udah kelas 9 juga, ya, jadi mereka juga jarang untuk keluar kelas. Jadi selama saya belum masuk kelas, kalau tahu mereka pergi ke kamar mandi, mereka tidak diizinkan untuk keluar, harus nungguin saya datang dulu. Baru nanti setelah saya datang, mereka boleh izin dulu, baru boleh keluar, ya. Kemudian sebagai contoh yang lain, misalnya HP harus dikumpulkan atau penggunaan HP harus seizin guru mapel. Berarti ketika masuk HP sudah dalam kondisi masuk box. Nanti ketika proses belajar menggunakan HP, ya, baru dibagikan. Sebenarnya mungkin ini semua rekan-rekan sudah melaksanakan itu, cuma kadang tidak ada kesepakatan awalnya, seperti itu, ya. Nah, untuk keyakinan kelas ini kalau menurut kami di CPP itu harus dituliskan, ya, dituliskan dan harus ditandatangani semua siswa. Artinya apa? Kesepakatan kelas itu atau keyakinan kelas itu mereka yang mengusulkan, bukan dari kita. Jadi masing-masing harus melaksanakan tanpa ada paksaan. Kayak misalnya harus menjaga kebersihan kelas. Jadi ketika ada temannya yang buang sampah di kelas ketika mata pelajaran IPA, maka ya berarti dia harus ngambilin sampah yang ada di kelas saat pelajaran IPA. Seperti itu keyakinan kelas di mapel IPA. Lanjut. Nah, ini segitiga restitusi.
Apa itu segitiga diskusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, seperti tadi sudah saya jelaskan, untuk segitiga diskusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, artinya anak harus istilahnya sadar diri dulu. Ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kadang anak tak tahu salahnya di mana, dia salah apa itu nggak tahu. Kita yang harus pelan-pelan mengarahkan biar dia salahnya di sini, seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan, artinya dia harus paham keyakinan apa yang sudah dia langgar. Ya. Kemudian nanti dari menanyakan keyakinan tersebut, siswa akan mencari tahu kira-kira solusi apa yang akan dia usulkan biar dia ke depan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin itu saja. Ini sudah, saya rasa sudah